Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok mata kuliah SPK Sistem Pendukung Keputusan akan mempresentasikan hasil dari proyek kami di Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan prioritas pengerjaan aplikasi menggunakan metode Simple Additive Weighting yang disusun oleh Ahmad Haki Aulia Ilmi dengan NIM 210018089, Muhammad Isaldi dengan 210018233, yang terakhir dengan Ardian Muhammad Fahrizal dengan NIM 2100018 410. Yang pertama, latar belakang. Terus berkembangnya teknologi informasi membuat pemanfaatan teknologi di bidang usaha lainnya terus meningkat. Berbagai sistem dikembangkan dengan tujuan meningkatkan akurasi data, mempercepat proses data, dan mempengaruhi biaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Menggunakan sistem pendukung untuk menunjang keputusan merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang bersifat manajerial pada personel kantor sehari-hari. Salah satu masalah manajerial pada kantor adalah menentukan pekerjaan mana yang perlu diprioritaskan. Tujuan pokok dari pengembangan sistem perangkat lunak adalah menentukan berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, mengelola kebutuhan perangkat lunak merupakan peran penting menuju keberhasilan proyek. Sehingga seorang manajer perlu membuat banyak keputusan penting dikarenakan tenggat waktu dan anggaran bisa menjadi tantangan bagi manajer untuk menentukan persyaratan mana yang perlu didahulukan dan mengarah pada keputusan pemangku keputusan. Dengan risiko yang dihasilkan ketika melakukan keputusan, seorang manajer lebih memilih untuk mengurangi risiko dan mengambil keputusan ketika ada kepastian. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, manajer dapat menggunakan pendekatan yang lebih sistematik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan berbagai pekerjaan yang didahului oleh di proyek serta memberikan pilihan atau menawarkan pendekatan terbaik dalam memenuhi tujuan sambil menghemat investasi. Dengan menggunakan data dan model keputusan, sistem pendukung keputusan dapat membantu menyelesaikan masalah yang sifat semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang B, rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat memberikan informasi sebagai penunjang dalam pengembalian keputusan prioritas pengerjaan aplikasi. Yang kedua, bagaimana metode Simple Additive Weighting diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengerjaan. Yang C, tujuan. Tujuannya untuk mendukung manajer dalam menentukan prioritas pengerjaan pada proyek aplikasi. Dengan mengetahui prioritas pengerjaan, manajer dapat mengurangi pengeluaran operasional dan administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah model keputusan. Pada proyek ini menggunakan metode Simple Additive Weighting. Konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut sehingga dikenal dengan terminologi metode dengan penjumlahan terbobot. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ada dua macam kriteria pada metode SAW, yaitu cost merupakan kriteria biaya dan benefit merupakan kriteria keuntungan. Selanjutnya adalah jenis masalah, yaitu adalah semi terstruktur. Untuk jenis keputusan ada terprogram. Yang selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Di sini terdapat beberapa kriteria, yaitu task risk, task cost, resource utilization, completion time, dan task benefit. Untuk di sini tax risk dengan bobot 23,57%, tax cost dengan bobot 48,25%, resource utilization dengan bobot 4,25%, dan completed time dengan bobot 8,67%. Tax benefit dengan bobot 15,26%. Di sini merupakan klasifikasi kebutuhan tiap kriteria yang akan digunakan. Yang pertama ada kriteria tax risk dan tax benefit jenis resiko. Di sini untuk jenis resikonya ada rendah, menengah,
sangat tinggi. Untuk kriteria tax, cost, dan resource utilization, ada jenis pengeluaran yaitu murah, menengah, mahal, sangat mahal. Untuk pembuatan kriteria completed time, ada cepat, kurang dari 7 hari, menengah, 7 hari sampai 14 hari, mahal, 14 sampai 30 hari, sangat mahal, lebih dari 30 hari. Selanjutnya adalah proses bisnis. Di sini terdapat flowchart yang menggambarkan alur dari sistem yang akan dikembangkan. Pada saat membuka sistem, user akan menampilkan masalah halaman login yang memerlukan masukan berupa username dan password untuk lanjut menggunakan sistem. Jika login berhasil, user akan ditampilkan halaman dashboard yang menampilkan ulasan umum dan ringkasan dari sistem. Jika proyek telah terpilih, sistem akan menampilkan menu summary project yang menampilkan informasi umum tentang proyek terpilih. User juga dapat mengakses menu project member untuk mengatur anggota proyek, menu kriteria untuk mengatur kriteria penilaian proyek, dan menu task di mana user dapat mengubah data, menambah catatan, mengubah status, menentukan nilai, dan menentukan dependensi dan hapus task. Jika proyek belum dipilih, user akan ditampilkan menu proyek yang menampilkan daftar proyek, menu kriteria yang menampilkan kriteria pemilihan umum, dan menu user untuk mengatur penggunaan sistem. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram di sini digunakan untuk menjelaskan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh aktor pada sistem. Sistem akan digunakan oleh dua macam aktor, yaitu manager dan juga staff. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini berfungsi untuk menggambarkan alur-alur aktivitas umum sebuah sistem. Activity diagram berikut menjelaskan proses halaman dashboard dan summary. Selanjutnya adalah activity diagram yang menjelaskan bagaimana data diproses sebelum disimpan ke basis data. Di sini user akan memanipulasi data, setelah itu masuk ke sistem, validasi data. Jika valid, maka akan diteruskan ke proses data, kesimpan data, dan juga hasil. Activity diagram berikut akan menjelaskan alur yang terjadi saat user melakukan proses calculate properties. Untuk melakukan proses ini, user perlu menentukan data kriteria seperti nama, tipe kriteria, beserta bobotnya. User juga perlu menambahkan data proyek, data task, dan memberi nilai kinerja atau rating ke masing-masing data task. Berikut adalah activity diagram calculate properties. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk di bagian F sendiri terdapat yaitu rancangan antarmuka atau UI-nya sendiri. Berikut merupakan penerapan dari rancangan antarmuka, yaitu 1. Halaman login. Sebelum menggunakan sistem, user perlu melakukan proses autentikasi dengan memasukkan username dan password. Dan untuk gambarnya itu, seperti pada keterangannya, ada username, ada password, dan ada tulisan login. Untuk di 2 halaman dashboard, berikut merupakan halaman yang ditampilkan setelah user berhasil melakukan proses login. Pada halaman ini, sistem menampilkan data singkat seperti jumlah task, daftar project kepada user sesuai dengan role masing-masing, sesuai pada gambarnya di atas. Yang ketiga adalah selanjutnya halaman add project. Halaman berikut digunakan untuk memasukkan data project baru. Yang keempat adalah halaman edit project. Setelah memasukkan project, kemudian kita bisa mengedit project tersebut yang digunakan oleh user untuk mengubah data project. Untuk selanjutnya yaitu halaman kriteria. Halaman kriteria terdiri dari 2 grafik yang menampilkan data dalam bentuk gambar yang disesuaikan dengan masukan dari data user. Selanjutnya adalah halaman choose project. Halaman choose project berfungsi untuk menentukan project mana yang sedang diatur atau dikerjakan. Yang 7, halaman summary project. Halaman summary project menampilkan informasi tentang sebuah project secara pintas. Pada halaman summary project ini, user dapat melihat nama, deskripsi, daftar, members, dan status project. Kemudian 8, halaman add task. User perlu mengisi form dan menekan tombol add untuk menambah task. Untuk yang ke-9 adalah halaman set dependency. Halaman set dependency berfungsi untuk memasukkan dan ketergantungan tugas.
Untuk yang 10 adalah halaman set rating. Halaman tersebut berfungsi untuk memberikan nilai kinerja suatu teks dalam skala atau 1 sampai 100 pada tiap kriteria. Oke, untuk kesimpulannya yang terakhir yaitu 1. Sistem pendukung keputusan dapat memberikan informasi berupa daftar peringkat tugas yang perlu dikerjakan sebagai referensi untuk menentukan prioritas tugas yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, metode simple additive weighting dengan menggunakan masukan berupa penilaian di tiap kriteria dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan. Untuk terakhir, saya kembalikan kepada Mas Muhammad Isaldi. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.